Ya teman-teman, bismillah, assalamualaikum, jumpa lagi di channel ini ya. Dan hari ini kita akan belajar bareng ya, gimana caranya kita akan meningkatkan sebuah speed level ya teman-teman. Jadi ini nanti ada tipsnya ya. Ini juga untuk menjawab kepada pemula untuk biar lebih cepat belajarnya, itu ada progres ya. Mungkin selama ini sudah mencoba untuk mengoptimalkan menggunakan metronom, cuman kok progresnya kok nggak ada gitu. Artinya dengan cara ini tentunya nanti akan jauh lebih mudah dipahami, dan juga tentunya dengan teman-teman disiplin berlatih dengan cara yang mudah ini tentunya tidak perlu lama progres itu akan nampak ya. Oke, jadi kita akan yang pertama dulu, yang perlu kita lakukan adalah kita cara untuk melakukan petikannya adalah alternate ya teman-teman, gini ya. Jadi gini terus ya gitu. Nah terus kemudian untuk jari kirinya kita akan membuat sebuah nada yang akan kita pilih 3 saja ya. Jadi seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5 di senar nomor 3 ya teman-teman. Jadi sudah tidak ada alasan kok kenapa jari manisku ini kok susah ya, itu enggak ya, karena kemarin kita sudah membahas soal itu, gimana caranya kita melatih agar semua jari kita itu bisa memiliki progres dan juga respon yang sama ya di antara jari-jari yang lain gitu ya, intinya gitu. Jadi seperti ini contohnya, kita gini dulu gitu. Dan nanti agar kita lebih mudah, maka setiap klik ini akan kita ulang sebanyak 4 kali ya, tidak boleh ada yang kecolongan. Misalkan gini ya, ini dilihat, jadi 2, 4 ya, bisa milih 3 atau 4. Endingnya adalah harus turun. Apabila teman-teman endingnya naik, berarti masih ada yang kecolongan gitu ya. Dimulai dari tempo yang singkat dulu ya teman-teman. Jadi bisa berapa mampunya, 90 ya, 90 dulu, terus kemudian 100, kemudian naik-naik gitu ya. Dan setelah kita sudah paham, 1, 2, 3 gitu. Kenapa kok harus ada proses berhenti ya? Ya karena kita akan membiasakan dulu, jari jangan dipus dulu. Nanti kalau misalkan sudah benar, teman-teman tinggal sambung saja ya. Bisa tadinya hanya 3, bisa dikembangkan jadi 6, 10 atau terserah gitu ya. Asalkan sudah lancar, tidak perlu dispasi, tinggal gini terus. Dan dia akan pasti landingnya seperti ini ya, akhirnya seperti ini. Nah, kemudian tips yang selanjutnya, di mana kita akan melihat biar kita itu mainnya berada di zona nyaman lah. Seperti yang tadi tak sampaikan, bahwa apabila kita ingin mendapatkan sebuah tips zona nyaman itu ya, kita harus meningkatkan level. Nah, di level yang paling atas yang sudah kita lakukan, misalkan kita sudah bisa di tempo 160 itu, kalau dari sisi gitaris-gitaris yang pernah saya baca, merekomendasikan itu dikurangin ya teman-teman. Jadi misalkan sudah bermain di level 160, maka zona aman kita sebenarnya bukan 160 itu, yaitu dikurangin, bisa dikurangin 10 atau 20. Kalau dikurangin 20 berarti zona nyaman kita ada di 140 gitu teman-teman. Dan ini berlaku untuk semuanya ya teman-teman. Itu sekali lagi, dimana kita mencari dimana letak zona nyaman kita, zona aman ya, bukan zona nyaman. Zona aman kita yaitu batas atas dari tempo yang sudah kita latih, yang maksimal itu, yang menurut kita sudah paling bersih itu, tinggal dikurangi 10 atau 20. Nah,
amannya di situ ya. Berarti kalau misalkan kita pengen main speed di tempo 160 ya berarti kita harus bisa melewati 170 dan 180 gitu teman-teman. Jadi cukup gampang sekali dan semoga bermanfaat tips singkat ini dan selamat berlatih gitu ya teman-teman.